Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Mulyanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang adat, suatu kebiasaan dalam hukum fikih, dengan fokus pembahasan pada kategori dan kedudukan adat atau kebiasaan dalam penetapan hukum. Dalam kehidupan masyarakat, banyak kebiasaan yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Namun, tidak semua kebiasaan dijadikan dasar hukum dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana para ulama mengelompokkan serta bagaimana kedudukannya sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Berdasarkan pembahasan ini, kita akan mengenal bagaimana kategori berdasarkan objek, cangkupan, dan keabsahannya. Kemudian, memahami kedudukan menurut para ulama beserta batasan penggunaannya agar tetap selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya. Mengapa suatu atau adat perlu dipahami? Hukum Islam selalu berhadapan dengan perubahan sosial yang tidak selalu rinci dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Atau adat kebiasaan masyarakat menjadi salah satu ijtihad para ulama untuk menjawabnya. Tanpa klasifikasi yang tepat, tidak semua kebiasaan boleh disamakan kekuatannya. Sebagian disalahgunakan untuk membenarkan praktik yang bertentangan dengan syariat, atau adat yang tadinya sah malah diabaikan. Fokus pembahasan yang pertama yaitu ada kategori berdasarkan objek, cakupan, dan keabsahan. Fokus pembahasan yang pertama ada kategori berdasarkan objek, cakupan, dan keabsahan. Yang kedua, kedudukan sebagai pertimbangan hukum. Yang ketiga, pandangan mazhab terhadap penggunaan Berdasarkan objek, itu dilihat dari dua, perkataan dan perbuatan. Perkataan atau qauli dan perbuatan atau fi'li. Pertama, qauli atau perkataan dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lapas atau ungkapan tertentu yang maknanya telah dipahami bersama. Adapun fi'li atau kebiasaan yang berwujud kebiasaan atau praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berdasarkan cakupannya, dapat dilihat seberapa luas kebiasaan tersebut berlaku di masyarakat. Berdasarkan cakupannya, ada am, atau kebiasaan yang telah tersebar luas di suatu wilayah dan masyarakat. Contohnya, praktik pemesanan barang atau istisan. Dan yang kedua, ada khas, kebiasaan yang hanya berlaku pada kelompok, wilayah, atau bidang profesi tertentu. Yang ketiga, kategori berdasarkan keabsahannya yang menentukan apakah suatu kebiasaan itu boleh dijadikan dasar hukum. Berdasarkan keabsahannya, terbagi menjadi dua, sahih dan fasid. Sahih adalah suatu kebiasaan yang sejalan dengan syariat, tidak bertentangan dengan nas, dan tidak menimbulkan kemudaratan. Fasid, kebalikan dari sahih, kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat, sehingga ditolak sebagai dasar hukum. Contohnya, transaksi yang menimbulkan riba. Poin kedua, yaitu kedudukan atau posisi sebagai penetapan hukum, yang mana dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 199 yang memerintahkan menyerukan kebaikan, dipahami sebagai dasar bahwa perbuatan baik dapat dijadikan acuan hukum. Posisi sebagai penetapan hukum terbagi tiga. Yang pertama, bersifat terbatas, digunakan ketika persoalan tidak dijelaskan secara tegas dijelaskan dalam nas atau membutuhkan pertimbangan sosial. Yang kedua, ada syarat penerimaan. Sahih diterima karena membawa kemaslahatan, dan fasid ditolak karena bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, posisinya berada di bawah nas. Bukan sumber hukum utama, melainkan pertimbangan pendukung dan tetap di bawah nas qat'i. Poin ketiga yaitu
pandangan mazhab terhadap penggunaan Ada perbedaan pandangan. Yang pertama ada ulama Hanafiyah menerima secara luas berdasarkan pendekatan ihtisan. Yang kedua ada ulama Malikiyah menekankan pada praktik yang berlaku di tengah masyarakat Madinah. Yang ketiga ada ulama Syafi'iyah memakai hanya ketika nas dan bahasa tidak memberi pedoman eksplisit. Yang keempat ada mazhab Hanafiyah menjadikan faktor penting sesuai waktu, tempat, dan keadaan. Demikian pembahasan mengenai kategori dan kedudukan Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa poin kesimpulan. Pada poin pertama, ada 3 sumbu klasifikasi. Berdasarkan objek, ada qouli dan fi'li. Berdasarkan cakupannya, ada al dan khas. Berdasarkan keabsahannya, ada sahih dan fasid. Pada poin kedua, diakui tanpa batasan. Diterima jumhur ulama lewat al-adah muhakkamah, namun tetap berada di bawah nas qat'i. Pada poin ketiga, tetap relevan dengan masa kini, berperan menjawab isu kontemporer, transaksi modern, dan selama sejalan dengan syariat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.